Soma dan Shalom adik-adik, saya Bunda Titi. dalam ibadah sekolah minggu online jenjang anak tangguh dan anak remaja Jemaat GPI Diaspora Solo. Nah adik-adik, sebelum kita mulai dalam ibadah ini, kita buka dengan berdoa bersama-sama ya adik-adik. Untuk itu sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kau sudah memberikan kami nafas kehidupan, Kau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami akan beribadah online saat ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya menjadi anak sejujur dengan dalam saja Bapak surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lebih baiknya kita memuji Tuhan ya adik-adik. Mari kita angkat pujian bersama-sama dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita menyanyi dengan penuh sukacita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk membacakan dan memberitakan firman Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya sungguh Tuhan, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah apa yang kami lakukan di saat ini Tuhan, dengan membaca kebenaran firman, Tuhan memberkati kami, Tuhan berhikmat, memberikan hikmat bagi kami Tuhan, mengartikan firman ini bagi kami, agar setiap apa yang kami baca, bahkan apa yang kami dengar dari kakak-kakak pengasuh, kami boleh melakukannya dalam hidup kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita di minggu ini, pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-34 sampai dengan 40. Maka mengulang satu kali lagi ya. Bacaan kita terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 37, ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Adik-adik kita akan membacanya bersama-sama ya. Dengan perikop kebahagiaan orang fasik semua. Ayatnya yang ke-34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan.
Ayatnya yang ke-35, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong yang tumbuh mekar seperti pohon aras di Lebanon. Ayatnya yang ke-36, ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Ayatnya yang ke-37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ayatnya yang ke-38, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ayatnya yang ke-39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesatan. Ayatnya yang ke-40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Dia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan Yesus di pagi ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang mau melakukannya di dalam hidupnya dari hari lepas hari. Ya adik-adik, sebelum kita datang pada pembahasan materi tadi pagi hari ini, semua ingatkan kembali lagi buat adik-adik. Minggu yang lalu kan, tentunya adik-adik sudah buat kan prakarya adik-adik. Prakarya itu pun juga adik-adik videokan dan adik-adik kirim ke bunda-bunda ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan tentang orang fasik dan orang benar ya kata semua ya. Orang fasik dan orang benar. Kalau orang fasik itu, mereka itu tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tidak takut Tuhan ya adik-adik. Sedangkan orang benar itu orang yang baik hati, yang tulus, yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya penuh dengan kedamaian ya. Orang benar itu juga mereka mempunyai masa depan. Nah, kalau dalam pembacaan tadi, adik-adik sekalian, hari ini kita mau bicara tentang masa depan. Kata Songa, tentunya Kata Songa dari kecil ya, Kata Songa pasti punya cita-cita. Nah, kira-kira cita-cita Kata Songa apa? Jadi adik-adik juga pasti penasaran kan, Kata Songa punya cita-citanya apa? Tentunya Kata Songa itu dulu ingin sekali ingin jadi pendeta. Oh, jadi Kata Songa cita-cita dari dulu dari kecil ya jadi pendeta. Pasti adik-adik juga punya cita-cita, ada yang mau jadi pendeta, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi dokter. Tentunya adik-adik untuk meraih cita-cita itu kita harus melalui tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan itu yaitu kita harus punya motivasi. Nah, motivasi ya Kata Songa. Motivasi itu apa sih? Motivasi itu datang dari diri kita. Kita harus punya dorongan yang kuat. Oh, kita punya masa depan, kita punya cita-cita ke sini. Berarti kita punya motivasi untuk kita belajar, kita harus berusaha keras. Nah, yang kedua Kata Songa, kita juga harus punya planning. Nah, planning itu perencanaan adik-adik. Jadi segala sesuatu itu kita harus rencanakan dari dini. Bukan nanti setelah adik-adik sudah selesai sekolah, kalau adik-adik berpikir, saya mau lanjut ke sini. Nah, itu sudah terlambat. Sebenarnya kita udah dari kecil ya, kita sudah punya cita-cita, kita sudah planning. Oh iya, misalnya SD, selesai SD kita beranjak ke SMP. Saya harus ke SMA dulu. Untuk ke dokter, saya harus apel kedokteran ya. Jadi bertahap. Jadi sudah punya perencanaan. Dan berikut lagi kita harus mengevaluasi Kata Songa. Nah, jadi evaluasi itu sebagai acuan supaya kita bisa melihat kembali ya adik-adik kira-kira apa yang kurang pada kita. Misalnya kita terbentuk dengan dana nih, atau mungkin ada hambatan lain. Kita misalnya Kata Songa ya, di samping dana mungkin kita punya kegagalan ada. Kita harus benahi itu sebagai bahan acuan untuk kita mengevaluasi. Kira-kira seperti itu Kata Songa. Jadi Kata Songa, di samping kita harus meraih masa depan itu, tentunya seperti tadi Kata Songa bilang, cita-cita Kata Songa mau jadi pendeta. Tapi kenapa kok Kata Songa tidak jadi pendeta? Pasti adik-adik juga bertanya-tanya, hambatan-hambatan apa sampai Kata Songa tidak menjadi pendeta. Nah, benar sekali Bunda Putri. Adik-adik juga pasti di rumah bertanya-tanya. Tadi Kata Songa punya cita-cita pengen jadi pendeta, tapi kenapa adik-adik lihat Kata Songa hanya cuma menjadi guru sekolah minggu? Nah, katanya ada. Yang pertama Kata Songa itu
salah dengan informasi dari teman kakak Soma itu. Teman kakak Soma bilang kalau pengen jadi pendeta dia itu harus menikah dulu. Kan kakak Soma pun takut untuk menerima tantangan itu karena kakak Soma masih muda, kakak Soma tidak mau menikah dulu gitu kan. Karena kalau menikah kan harus urus suami, harus urus anak, waktu untuk melayani Tuhan kurang. Jadi kakak Soma maunya kakak Soma sendiri dulu. Nah itulah yang membuat kakak Soma tidak mau mencari informasi lagi, sehingga kakak Soma tidak bisa mencapai cita-cita kakak Soma menjadi pendeta. Gitu. Oh, jadi kakak Soma juga malas ya mencari informasi. Iya. Ya. Jadi adik-adik, kalau kita sudah punya tekad untuk meraih masa depan itu, tentunya yang tadi kakak Soma bilang kira-kira malas mencari informasi, atau juga bisa juga adik-adik tidak memiliki planning. Ya, jadi mungkin adik-adik menganggap bahwa oh sudah itu gampang, nanti aja kita selesai SMA baru kita mau pikirkan yang ke depan. Padahal ya sudah terlambat kakak Soma. Yang kedua kakak Soma mereka takut untuk menghadapi tantangan. Adik-adik adik-adik jadi begini, adik-adik ada slogan yang bilang begini, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, adik-adik, gagal bukan berarti kita menyerah. Kita harus jadi orang yang optimis, bukan pesimis. Jadi ketika kita gagal, itu merupakan acuan bagi kita supaya kita bangkit. Kita bangkit, kita tetap berusaha keras untuk meraih apa yang menjadi cita-cita kita. Yang berikut lagi kakak Soma, tadi kakak Soma bilang kakak Soma malas. Tadi kadang-kadang juga kemalasan itu dipacu oleh karena tidak konsen dengan waktu. Jadi tidak tepat waktu. Iya, tidak tepat waktu. Seperti contoh pada adik-adik kalau kami saja adik-adik ke sekolah. Terus peraturan sekolah kan bilang jam 7 sudah harus masuk di dalam ruangan kelas. Tetapi kalau adik-adik jam 7 baru jalan dari rumah ke sekolah, itu adik-adik sudah terlambat. Akhirnya adik-adik tidak bisa masuk di dalam kelas belajar dengan baik. Gitu. Iya. Jadi adik-adik kita sudah belajar tadi dari kakak Soma sendiri, hambatan-hambatan apa yang sering kita temui dalam kita meraih masa depan. Nah, tadi Bunda juga sudah bilang, suatu kegagalan itu tidak membuat kita langsung putus asa, kecewa, tidak mau berusaha, tapi itu sebagai acuan untuk kita lebih bekerja keras dan berusaha. Nah, tentunya untuk meraih itu pasti ada kiat-kiatnya loh. Iya, benar. Ada kiat-kiatnya adik-adik. Kiat-kiat itu kita bisa lihat di dalam pembacaan yang tadi adik-adik, pembacaan yang tadi kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-37. Nah, mari kita baca sama-sama ya, ayatnya yang ke-37. Dia berkata begini, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah, karena kalau untuk meraih masa depan kita harus lihat dalam kita harus jujur, kita harus tulus, dan juga yang pertama sekali itu adalah berlindung pada Tuhan. Ya, semua berlindung pada Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan ya. Karena apa adik-adik? Dalam firman katakan bahwa sumber pengetahuan itu takut akan Tuhan ya. Dalam Mazmur juga dikatakan begitu. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Segala apapun yang kita mau rencanakan, yang mau kita lakukan, kita harus andalkan Tuhan. Firman Tuhan bilang mengandalkan Tuhan, maka apapun yang kita rencanakan itu pasti berhasil. Lalu kalau ada kata Soma terus tulus berarti bahwa kita harus melakukan segala sesuatu dengan hati yang murni, yang ikhlas ya, tanpa ada kemunafikan ya kata Soma. Ya. Kemudian jujur. Nah, adik-adik kadang-kadang adik-adik pikir untuk jujur itu biasa-biasa saja. Jadi kejujuran itu adik-adik harus tanamkan dari dini, dari kecil. Misalnya apa kata Soma, jujur dari kecil itu seperti apa? Nah, contoh saja, kalau adik-adik mama suruh untuk pergi di sesuatu, terus mama kasih 5.000. Nah, mama bilang, mama tidak bilang lagi uang kembaliannya. Terus kalau adik-adik mau pulang, mama tanya, mama tidak tanya lagi, ada kembalian kan tidak? Terus adik-adik simpan untuk adik punya jajan. Berarti itu adik-adik tidak jujur. Iya, tidak jujur. Kadang-kadang di sekolah juga, dulu juga Bunda pernah begitu. Adik-adik lupa mengajarkan PR, terus besoknya takut ke sekolah. Benar.
Langsung di sekolah, ibu guru tanya, oh kenapa tidak ke sekolah? Ibu saya sakit. Saya tidak sakit, saya takut ke sekolah karena tidak buat PR, berarti tidak jujur ya kata Soma. Ya, terus kata Soma, satu lagi itu suka damai ya. Orang yang ada kesuksesan dan masa depan itu, mereka itu suka damai. Jadi kita harus hidup berdamai dengan siapa saja. Kita tidak boleh hidup hidup tidak menciptakan konflik atau harus kita menciptakan kedamaian. Itu kiat-kiat ya untuk mencapai kesuksesan. Yang tadi kata Soma bilang lagi ulang-ulang, kita harus berlindung pada Tuhan, kita harus tulus, kita harus jujur, dan kita harus damai. Adik-adik, jadi dalam merancangkan masa depan itu, tadi Bunda sudah bilang bahwa itu sesuai dengan kita punya cita-cita ya kata Soma. Cita kita mau jadi dokter, tentunya itu juga dibarengi ya, dibarengi dengan minat, minat kan ilmu yang harus kita tekuni ya. Jadi adik-adik, misalnya kalau dia mau jadi dokter, kalau dia mau jadi dokter, dia harus ambil ilmu yang tentang kedokteran. Misalnya dia harus mencintai ilmu biasanya biologi ya, biologi, fisika, dia sudah belajar itu, minatnya harus ke situ. Jadi tanamkan sedini mungkin ya. Bukan kita mau ke sini, kita belajarnya ke situ. Seperti kakak Soma. Ya, menjadi pendeta tidak jadi ya. Mungkin karena kakak Soma kurang minat atau bisa jadi malas ya. Dulu juga kakak Soma malas bilang itu. Ya, makanya tidak jadi. Oh iya, jadi itu adik-adik, kakak Soma malas ya, jadi malas, jadi begitu. Padahal tidak boleh ya, kita harus dari kecil, kalau kita cinta kepada sesuatu, kita harus melakukan dengan hati yang ikhlas ya, dengan semangat ya, dengan berusaha keras ya adik-adik. Ya, jadi di samping itu kita juga harus mengejar target ya kakak Soma. Misalnya begini adik-adik harus punya target nih. Saya SD 6 tahun. Saya harus berusaha menyelesaikan studi dalam waktu 6 tahun. Saya malas belajar, ya sudah, saya tinggal kelas. Berarti target yang tadi saya sudah rencanakan untuk 6 tahun, dia tidak sampai 6 tahun. Jadi target itu perlu. So, misalnya kita sudah punya jadwal nih 6 tahun di SD, kemudian kita lanjut 3 tahun di SMP dan berikutnya. Berarti kita harus kejar itu. Dan itu harus ada, harus terlaksana. Yang terakhir itu kita harus mewujudkan itu. Jadi segala sesuatu itu bukan saja orang berpikir begini, kita punya cita-cita, kita punya impian, lalu orang cuma duduk manis tidak mau berusaha, tidak mau berusaha, mau malas-malasan. Orang yang malas tidak akan berhasil, orang yang malas juga tidak punya masa depan. Jadi kita harus berusaha keras, belajar dan terutama kita harus takut Tuhan. Adik-adik harus ingat takut Tuhan. Ya, mungkin itu saja kata Soma yang kita bisa sampaikan ke adik-adik. Satu lagi ya. Pesan buat adik-adik, apapun yang adik-adik capai, adik-adik harus bersyukur dengan apa yang adik-adik dapat. Jangan tidak dapat terus langsung bersungguh-sungguh, tidak. Jangan ya. Seperti kakak Soma sangat bersyukur karena kakak Soma bisa jadi guru sekolah minggu walaupun tidak beda. Gitu ya adik-adik, harus bersyukur. Gitu kira-kira begitu. Ya kakak Soma. Nah kakak Soma, di pagi ini kita juga punya ayat hafalan untuk adik-adik loh. Oh iya, hampir lupa. Ada tugas ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini terambil dalam pembacaan tadi ya adik-adik, di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-37. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-37. Adik-adik nanti hafal ya, lalu dikirimkan, lalu dikirimkan kepada kakak pengasuh. Terima kasih.
selesai dengan materi kita di pagi hari ini, kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang dalam nama Yesus, terima kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah berada Tuhan dalam ibadah online di pagi hari ini bersama anak-anak asuhan kami yang ada di rumah mereka. Bapak, kami tahu apapun yang kami lakukan tidak mengurangi sukacita kami, walaupun kami tidak bertemu Tuhan. Tapi lewat ibadah online ini, kami percaya Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan menyerahkan akan kehidupan anak-anak terkasih kami Tuhan. Dari jenjang anak TK sampai remaja, Tuhan kenal mereka dengan nama-nama mereka, dengan pendidikan-pendidikan yang mereka tekuni Tuhan. Biar Tuhan berikan senantiasa roh hikmat kepintaran, roh takut akan Tuhan, bahkan roh dengar-dengaran kepada orang tua. Apapun yang mereka lakukan di masa-masa pandemi ini, mereka harus ada di rumah-rumah mereka. Tuhan tetap memberikan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Tuhan jaga, lindungi mereka Tuhan. Bahkan masa depan yang terbaik Tuhan siapkan bagi kehidupan mereka. Berikan roh ketaatan juga kepada mereka ya Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Papa Mama mereka di rumah. Tuhan juga memberkati menyertai Papa Mama dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Apapun yang dibuat oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Bahkan kehidupan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan kami semua, para bunda dan janda dalam menjalani akan kehidupan kami dalam pelayanan ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami semua lewat tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tetap setia dalam pelayanan kami mengasuh mendidik anak-anak asuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada di saat ini, kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami boleh mendengar materi yang disampaikan oleh kata-kata pengasuh. Tuhan berkati semua yang kami lakukan di hari ini. Dan Tuhan, kami kembalikan syukur kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Sebelum kami berpisah dengan anak-anak asuhan kami Tuhan lewat ibadah online di pagi ini, kami mohon berkat penyertaan Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera Allah mau tinggal menyertai kehidupan kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kakak Songa mau ingatkan sekali lagi ayat hafalan yang sudah tadi Kakak Songa berikan terdapat di Mazmur 37 ayatnya yang ke-37. Adik-adik ingat dan hafal, lalu dikirimkan ya videonya kepada Kakak Songa dan Bunda Titi. Adik-adik, nah adik-adik juga jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan dengan gunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun ya adik-adik. Ya, Kakak Songa dan adik-adik di rumah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita sekolah minggu di pagi ini, kita akan menyaksikan kiriman video yang adik-adik sudah kirim pada kakak-kakak pengasuh. Adik-adik boleh menyaksikan.
Teman-teman, saya Akia, saya telah membuat kreasi tempat sampah dari karton. Terima kasih. Ini hasil prakarya berupa tempat sampah yang saya buat dari Aldi. Siapa suruh mana? Teman-teman, saya Ella membuat prakarya berupa tempat sampah. Terima kasih. Teman-teman, ini hasil prakarya saya membuat tempat sampah dari karton. Terima kasih. Ya adik-adik, kita akan berpisah dan kita akan berjumpa minggu depan. Yesus memberkati. Shalom.